Oke. Jadi bukunya itu buku dari Wei Zhao, judulnya adalah Differential Equation for Engineers di sini, dan kita fokus di bab chapter 11 yaitu Partial Differential Equation. Nah, di sana nanti yang dua subbab sebelumnya itu lebih membahas mengenai PD, PDP yang penyelesaian biasa yang menggunakan integral. Kemudian yang kedua itu yang menggunakan metode pemisahan variabel. Dan sebab ketiga yang akan kita bahas minggu ini dan minggu depan yaitu tentang aplikasinya. Jadi ada dua aplikasi yang akan kita bahas. Yang pertama itu namanya flexural motion of beams. Ini lebih ke arah mekanik begitu. Nanti satu lagi itu ada heat conduction itu yang lebih ke arah thermal begitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bisa langsung mengikuti yang ada di buku ini, nanti yang saya ceritakan pun akan sama, ataupun nanti bisa lewat notes yang akan saya berikan. Jadi sama aja, bisa diikuti dua-duanya. Nah, ini notes dari saya nanti ini yang akan saya post di Hebat untuk kemudian sebagai bahan teman-teman untuk belajar dan juga memahami. Kalau misalnya ada beberapa part yang bingung, bisa dilihat lagi ke sana. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk bagian aplikasi dari PDP ini, nanti yang kita gunakan adalah metode pemisahan variabel. Jadi, yang kemarin sempat saya ini ya sampaikan metode pemisahan variabel online begitu. Kemudian ada lanjutannya yang hari Kamisnya itu saya sediakan video. Nah, itu benar-benar harus teman-teman perhatikan karena yang di video itu ya terutama itu kan yang cukup banyak akan muncul di sini. Jadi beberapa mungkin akan saya ulas balik nanti ketika kita dalam mengerjakan beberapa part dari soal yang akan kita temukan di bab aplikasi ini. Seperti itu. Yang pertama, mengenai flexural motion of beam. Jadi di sini kalau kita bicara mengenai aplikasinya gitu ya, ini adalah salah satu aplikasi yang cukup banyak kemudian diterapkan, tapi ini mungkin sifatnya masih umum begitu ya. Jadi masih yang istilahnya apa ya, engineering problem, tapi itu yang bukan di arah medis begitu. Jadi kalau teman-teman lihat ini gambar aslinya ya, yang di buku. Jadi di sini tuh yang disebut dengan flexural motion itu kalau misalkan nih ada suatu papan atau bisa kita bilang papan atau tali atau besi begitu ya, yang itu memang dia itu adalah benda padat dan dia itu memiliki persebaran masa yang sama dari ini ya dari setiap area di papan tersebut atau di sini tuh dibilang itu beams ya dimaksud beams itu istilahnya kayak ada suatu luasan yang kemudian tuh tersorot gitu ya itu disebutnya beams. Sebenarnya kalau misalkan secara harfiah ini ya di bahasa Indonesia beams ini bisa diartikan sebagai kayak sorotan begitu ya kayak ada cahaya misalkan kayak senter bulat kemudian dia menyorot eh, sepanjang apa dengan panjang tertentu, nah itu yang disebut dengan beams. Nah di sini itu kalau misalkan ada ada ini ya benda padat kemudian bervolume, nah itu kalau misalkan dia itu istilahnya ada bentuknya kayak tadi itu ada luasan yang kemudian kayak ditarik begitu, nah itu disebut beams juga. Di sini jadi gerakan dari beams ini itu bisa apa ya menjadi salah satu contoh penerapan dari persamaan diferensial parsial. Kalau dalam hal ini adalah misalkan kita ingin melihat bagaimana kemudian apa ya semacam beban yang ada di setiap bagian di beams tersebut ketika misalkan satu atau dua area di ini di beams tadi itu dikenai suatu gaya ataupun kayak semacam diganggu gitu ya istilahnya. Nah itu bagaimana kemudian kita bisa memperkirakan di titik mana kemudian yang istilahnya paling krusial dan lain sebagainya. Kalau misalnya beamsnya itu enggak yang apa namanya regular itu bagaimana? Nah itu bisa kita semacam prediksi begitu ya. Kira-kira seperti apa yang akan terjadi. Nah, tapi caranya tadi ya, dia itu harus uniform. Jadi dia itu harus uniform dan elastik. Jadi artinya itu di setiap bagian itu memang memiliki sifat yang sama. Dari sisi mungkin gampang bilang ya materialnya sama. Kemudian density-nya itu juga sama.
Nah, itu yang kemudian jadi patokannya di sini. Kalau misalkan itu ternyata berbeda, nah eh, ada apa ya? Semacam harus ada kompensasi yang di kita tambahkan begitu ketika ada yang berbeda. Oke. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat ini bisa gambarkan di sini. Misalkan nih ada dua titik. Misalkan gambarnya bilang itu misalkan dari dua ini ya sisi sungai. Kemudian di sana itu ada tali semacam tali begitu. Kemudian dia itu dikenai eh, apa misalkan gaya gitu ya tertentu. Kalau di sini tuh apa ya bilangnya? Ini eh, transverse dynamic load. Jadi di sini tuh dia tuh tiap titik di tali tersebut atau tambang tersebut. Kalau di sini ya si beam itu sendiri ya, beamnya ini adalah talinya ini itu memiliki beban atau load ini yang berbeda-beda satu titik dengan titik yang lain sehingga akhirnya itu apa ya lengkungan yang dihasilkan oleh si tali ataupun ini ya entah itu talinya dari besi atau apa yang penting dia itu uniform itu akan berbeda-beda dan itu bisa kemudian diprediksi bagian mana sih yang kemudian dia itu yang paling besar ininya apa namanya lengkungannya. Jadi lo di sini ya bisa teman-teman lihat yang W ini adalah dynamic load-nya. Bisa dilihat dia itu sepanjang dari titik satu ke titik dua ini tuh nggak sama besarnya gitu ya. Ada yang pas rendah, ada yang tinggi begitu. Tapi kemudian dia akan menyebabkan lengkungan tertentu. Kalau sini tuh V ya di sini. Dia itu namanya ini adalah transverse displacement begitu. Transverse displacement yang dia itu tergantung dari jaraknya terhadap ujung talinya dan juga waktu yang dibutuhkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita semacam ini ya, apa namanya, semacam ingin tadi memprediksi nilai dari transfer displacement-nya ini. Nah, ini kita coba mengambil satu bagian kecil yang ada di beams ini atau di tadi ya talinya ini, itu kita ambil bagian kecil jadi yang sisi kanan ini. Ini adalah salah satu bagian kecil dari beams tersebut. Ini ya saya tambah ini ya saya tambahkan beberapa keterangan mungkin yang kalau di buku itu di penjelasannya munculnya gitu ya. Jadi di sini kita ambil bagian kecil, kemudian di sini tuh kan tadi ya ketika satu sisi dia itu turun ke bawah, nah sisi yang lainnya juga akan menarik ke atas. Tapi kemudian setiap ada tarikan ini itu menyebabkan adanya bending moment yang dia itu semacam gaya yang menyebabkan dia itu ada gerakan memutar ya namanya moment begitu. Tapi dia arahnya melekuk, makanya disebut dengan bending moment di sini. Ya, ini yang kalau di titik V itu adalah besarnya M, kalau di titik V plus delta V itu M plus delta M. Di sini ya, teman-teman perlu ingat-ingat lagi penggunaan apa namanya tanda atau notasi delta seperti ini. Ini tuh artinya adalah kita mengambil sebagian kecil yang ada di beamsnya ini atau bagian yang full ini. Kita ambil cuma bagian kecil yang itu besarnya sekitar delta V. Berapakah untuk delta V? Nah, kita anggap aja dia itu ya bagian paling kecil yang bisa dibagi gitu kalau di sini. Nah, teman-teman kan karena ini adalah gerakannya itu adalah rotasi, teman-teman harus ingat ya kalau misalkan di gerakan rotasi itu kan dia kalau misalkan nggak ada pengaruh dari luar maka sigma tau-nya atau sigma dari momen gayanya itu sama dengan nol. Nah itu yang akan kita gunakan begitu. Kita gunakan di sini. Jadi di sini pertama adalah M plus delta M itu berarti yang ini ya akibat dari ini yang arahnya dia itu searah jarum jam dia positif, berarti yang ini M plus delta M, yang M-nya sendiri itu nilainya negatif. Jadi di sini M plus delta M, min M, ya, min M di sini. Nah, kemudian di sini ada V, V plus delta X per 2. V-nya di sini ini yang arahnya tadi ke bawah ya. Kemudian delta X per 2 ini yang pas titiknya di tengah-tengah. Begitu. Kemudian untuk yang V plus delta V juga ini ada juga ya kan ada V ada delta V juga V plus delta V ini juga sama nih panjang lengan gayanya begitu.
X-nya itu adalah panjang dari posisinya di sini ya. Sedangkan kalau M itu moment, V-nya di sini adalah force sebenarnya. Dan dia itu narik ke bawah begitu. Nah, ini gampangnya bilang ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah arah-arahnya yang bisa membantu kita untuk memahami kenapa sih rumusnya seperti ini, arah-arahnya bagaimana, kenapa tandanya seperti itu dari ini yang lebih gampang. Kita pakai free body diagram ya, seperti yang ini tadi, tapi lebih simpel, kita pakai cuma garis-garis aja. Gitu. Di sini ada dua part tadi, ada ini udah selesai, delta M sama dengan nol, dan sekarang ada satu lagi, ada dua bagian ya, ada yang vertikal sama horizontal. Yang horizontal berarti yang dia itu di ini ya, apa namanya, di sumbu yang mendatar begitu, delta M-nya tadi, ini ya sisanya, delta M plus V kali delta X per 2 plus eh, ini V ya, V kali delta X per 2 plus delta V kali delta X per 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini karena terlalu kecil kalau delta V-nya, makanya dia itu nggak dianggap, dia dianggapnya itu nol gitu, karena terlalu kecil. Tadi kan sudah disampaikan ya, kalau untuk ada tanda delta seperti ini, itu dianggapnya adalah perubahan yang paling kecil yang bisa dimungkinkan. Sehingga di sini dianggapnya mendekati nol. Nah, sisanya tinggal yang ini, ada tiga suku yang di depan, dua suku yang di belakang, kalau dijumlahkan ini per duanya hilang, jadi V-nya itu adalah min delta M per delta X. Atau kalau misalkan di sini delta X-nya itu mendekati nol, dia ada min do M per do X dengan limit delta X mendekati nol. Ini untuk sumbu horizontal. Kemudian kalau untuk yang vertikal, nah untuk yang vertikal, yang atas bawah ini ya, berarti itu kita, karena dia kan bergeraknya tadi ya, kita lihat di sini. eh, si beams ini, dia kan tadi ada keterangan bahwa dia itu kena kena dynamic load, kemudian dia itu ketarik ke bawah nih ya, transfer displacement. Dia bergeraknya itu di sumbu Y gitu ya, atau mungkin kita bilang di sumbu vertikal, di sumbu horizontal dia nggak bergerak bahkan di sini, tapi di vertikal dia bergerak. Makanya tadi kan di sini untuk yang horizontal itu pakai hukum Newton yang pertama, yaitu sigma tau sama dengan nol ya, di sini tidak ada rotasi sama sekali. Tetapi kalau untuk vertikal komponen, nah ini pakai yang hukum Newton kedua. Jadi di sini ada pergerakan. Jadi sigma F sama dengan M kali A. M-nya itu sendiri bisa didapatkan dari rho dikalikan P. Rho-nya ini adalah densitas dari si beamsnya itu tadi, bahannya apa gitu ya. Dan V ini, nah ini yang harus hati-hati. Notasinya hampir mirip. Ada V itu di sini itu sebagai ini ya, mungkin dari bukunya harusnya menggunakan F gitu ya, umumnya kita kalau bilang gaya atau force begitu, tapi di bukunya tadi pakai V kapital gitu. Sedangkan di sini ada V kecil yang ini adalah volume, yang untungnya di sini tuh diubah dia si variabelnya. Volumenya ini adalah A atau luasan penampang dikalikan delta X gitu. Luas penampang dari beamsnya tadi. Nah, makanya di sini untuk M-nya diganti itu, yaitu rho dikalikan A dikalikan delta X. Kemudian eh, untuk A-nya atau percepatannya yaitu do kuadrat V per do T kuadrat. Nah, seperti itu. Memang agak ini ya, rancu penggunaan variabelnya. Saya coba lihat di bukunya. Beberapa itu hampir mirip memang. Nah, ini ya. Ada V kecil, ada V kapital. Ini tuh sebenarnya kalau sini jadi kayak jarak gitu ya. Yang V kapital di sini adalah eh, force di sini ya. Kemudian ada juga di sini apa namanya, tadi kan sebenarnya ada V volume ya, tapi untuk sama sama di bukunya itu digantikan dengan A kalikan delta X. Jadi nggak rancu ada 3V gitu. Oke. Nah, setelah itu di sini kita masukkan kalau untuk yang sigma F-nya berarti yang arahnya vertikal dan horizontal, yang ini misalkan dianggap ke bawah itu positif, berarti di sini V plus delta V itu yang positif. Ini ya, V plus delta V itu positif.
yang V ke atas itu berarti dia negatif. Nah, ini ya main V. Kemudian ada juga W. W itu yang disebabkan oleh si ini tadi, ada transfer dynamic load tadi ini di sini itu jadi W. W dikalikan delta X yang di sini adalah tadi ya posisinya dia di mana begitu. Nah, kemudian yang belakang yang berubah lagi, oh, nggak ada tadi udah ya, A-nya udah di. Nah, kemudian setelah seperti ini, V sama min P-nya dia di saling ini ya meniadakan habis. Kemudian semua di sini untuk kedua ruas dibagi dengan delta X. Maka akan jadi delta V per delta X plus WE, W fungsi X, T, ini delta X-nya hilang ya. Yang di sini pun delta X-nya juga hilang. Tinggal sisa rho dikalikan A dikalikan do kuadrat V per do T kuadrat. Di sini dengan limit delta X-nya itu mendekati 0. Maka di sini deltanya bisa jadi do, dan turunan parsialnya, do V per do X plus W fungsi X, T sama dengan rho kalikan A do kuadrat V per do T kuadrat. Nah, di sini ingat tadi ya, di sini untuk V-nya itu adalah min do M per do X. Maka di sini diganti. Karena itu V-nya sendiri adalah do M per do X dan ini diturunkan satu kali lagi, maka akan jadi turunan dua kali. Itu min do kuadrat M per do X kuadrat plus W fungsi X, T. Sama dengan rho dikalikan A do kuadrat V per do T kuadrat. Ini adalah hasil akhirnya sebenarnya. Tapi kemudian agar lebih apa ya ringkes lagi, itu biasanya sering ditampilkan dalam bentuk lebih sederhana menggunakan variabel namanya M, yang itu dia adalah dikalikan I dikalikan do kuadrat V per do X kuadrat do T kuadrat di sini. Maka variabelnya itu diubah sehingga nanti endingnya tuh pengen dapat tuh W ini loh. Jadi yang pengen didapatkan adalah persebaran loading yang diberikan tuh seperti apa gitu di sepanjang beams yang tadi kita punya. Jadi di sini tuh nanti endingnya ini ya variabelnya itu diubah. Kalau diubah nanti akan jadi ini. M-nya ini ya, momennya itu E dikalikan I do kuadrat V per do T kuadrat. Hasilnya adalah sebagai berikut. Atau dibilangnya itu adalah equation of motion, yang artinya adalah persamaan yang di sini mewakili apa ya pergerakan yang terjadi di sana. Dan di sini dinyatakan dalam W. W-nya ini adalah loading tadi itu. Jadi dia itu kalau misalnya kita mau mencari loadingnya itu terhadap apa terhadap posisi dan juga waktunya, nah ini bisa kita gunakan rumus ini. Hasilnya adalah rho dikalikan A do kuadrat V per do T kuadrat, ini ya bagian yang belakang ini. Bagian yang depan akan jadi EI do pangkat 4 V per 2x pangkat 4. Artinya adalah turunan 4 kali di sini ya. Bayangkan sampai turunnya 4 kali begitu. Di sini tambahan keterangannya, E-nya ini adalah modulus elastisitas, ya atau modulus yang biasanya kita sebutnya itu disimbolkannya pakai E, I-nya adalah momen inersia. Nah, ini adalah persamaan yang penting di sini ya, untuk kemudian kita bisa memecahkan beberapa permasalahan atau kondisi nanti yang kemudian apa ya sebagai seorang engineer itu harus kita selesaikan. Atau tadi ya, yang penting itu kita bisa tahu distribusi loading yang ada di BIM tersebut. Sehingga kalau misalnya ada permasalahan dan lain sebagainya, kita bisa tahu nih titik mana kita harus memperbaikinya gitu. Contoh nih, ini sekarang ada beberapa kondisi yang bisa di ini apa namanya dicoba diselesaikan. Jadi pertama itu ada namanya kondisi free vibration, yang artinya tidak ada gangguan dari luar. Di sini itu eksternal load-nya itu sama dengan nol. Artinya si W-nya atau apa tadi ya transverse loading-nya itu sama dengan nol. Kira-kira seperti apa V-nya atau istilahnya si tadi ya apa namanya eh force-nya tadi itu seperti apa nanti persebarannya. Nah, di sini kita akan memakai metode pemisahan variabel. Tapi dari persamaan yang kita punya tadi.
Kan karena W-nya itu sama dengan nol, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini merupakan persamaan diferensial nih nanti. Ini ya. Kita coba misalkan bahwa V di sini ini ya. Ingat metode pemisahan variabel materi yang sebelumnya. Kita misalkan karena dia itu adalah variabel X dan T, maka kita buat bahwa dia itu adalah perkalian dua fungsi yang fungsinya itu terpisah, yaitu fungsi X dan fungsi T. Pakai X kapital dan T kapital. Nah, di sini udah diganti dua-duanya. Rho A V-nya itu adalah ini ya. Karena dia diturunkan terhadap T, maka di sini cuma T-nya doang nih yang ada pangkat ininya ya. Ada turunannya. T turunan T dua kali plus EI. Nah, karena di sini adalah diturunkan terhadap X, maka di sini ada X. Nah, ini ya. Setelah dua, jadi untuk yang turunan ketiga dan seterusnya itu disimbolkan pakai seperti ini. Jadi ada kurung, kemudian ada Romawi gitu ya. Itu berarti turunan ketiga, empat dan seterusnya. Nah, karena di sini adalah turunan keempat, maka di sini adalah empat gitu. X T T. Baru kemudian kedua ruas kita bagi untuk kemudian apa di sini ini ya apa namanya biar keduanya itu bisa terpisah gitu ya kalau di sini itu dibagi dengan x x t t maka akan jadi sebagai berikut. Nah, ini udah terpisah ya, yang T sendiri, yang X sendiri. Ini kemudian kita bisa pindah ruas biar kemudian jadi dua apa terpisah gitu ya. Maka di sini itu yang T ini ada minusnya, yang artinya tetap positif. Jadi kayak yang rho A turunan dua kali dari T per T ini kita pindah ruas ke kanan gitu. Karena ini ya ada dua fungsi yang kemudian dia terpisah variabelnya, maka dia itu kita bisa anggap sama dengan suatu konstanta. Nah, ini ingat-ingat lagi ini ya, misalnya variabel yang saya bilang ada di video yang sudah saya sediakan. Atau ini mirip dengan yang PDP nonlinear yang standar 3. Ya, di standar 3 itu kan ini ya, ketika ada satunya itu fungsinya kepisah X dan P, yang satunya fungsi Y dan Q, maka kita anggap keduanya itu sama dengan suatu konstanta. Nah, itu sama dengan ini konsepnya. Oke ya. Nanti kemudian kita coba selesaikan nih yang pertama. Main row A T double dot per T sama dengan K. Nanti yang satu lagi di halaman selanjutnya. Yang pertama nih T double dot di sini ya. Ini kalau kemudian ini saya kali silang T double dotnya sama dengan main K, mainnya ikut ke kanan ya. Per row A dikalikan TT. Baru kemudian ini dipindah ke ruas kiri lagi jadi plus gitu ya. Nah, bentuk ini adalah bentuk ini second order linear ODE. Nah, diingat-ingat kemarin kalau untuk second order, untuk apalagi yang bentuknya linear ya, itu ada tiga kemungkinan yang muncul. Ya, ada tiga kemungkinan yang muncul. Hasilnya itu apa? Tapi karena di sini itu bentuknya kan nanti itu dia berupa osilasi kan ya. Maksudnya adalah dari sisi kalau misalkan nanti si bimnya itu bergerak, kan bergeraknya itu ada osilasi, yaitu naik turun seperti gelombang. Nah, itu adalah bentuk apa namanya kayak gelombang sinus gitu kan. Makanya nanti hasilnya pasti adalah yang pasangan yang kompleks atau kalau dari yang kemarin tuh yang nomor tiga gitu. Kan yang nomor satu itu yang apa yang nggak kompleks, yang berarti itu hasilnya nanti munculnya adalah sinus hiperbolik sama kosinus hiperbolik. Yang nomor dua itu yang tidak ada, dia ada keduanya. Yang nomor tiga itu baru yang apa yang sinus dan kosinus. Nah, ini adalah bentuk yang ketiga. Maka nanti hasil endingnya itu adalah seperti berikut. Jadi T, T itu sama dengan A1 cos omega T plus B1 sin omega T. Kita nggak pakai yang belakang, kita pakai yang ini aja. Oke, nah kalau misalkan udah ini adalah bentuk TT-nya. Ini udah dari si pemisalan tadi itu V-nya itu kan XXTT. TT-nya kita udah dapat, tinggal nyari yang XX-nya dari yang sisi satu. Sisi yang satunya, nah ini ya, ini ada turunan keempat nih. Ya.
Kayaknya waduh sampai keempat nih bagaimana ya menyelesaikannya, sebenarnya sama aja gitu. Kalau teman-teman lihat di sini nanti ya, dia kan bentuknya sama mirip nih sama yang depan tadi. EI X turunan 4 kali per X sama dengan K. Kemudian di sini tuh dikali silang sehingga munculnya akhirnya X turunan 4 kali sama dengan K per EI dikalikan dengan X. Baru kemudian ini yang ruas kanan kita pindah ke ruas kiri jadi minus ya di sini. Dan bentuk ini adalah fourth order linear ODE. Jadi dia di sini karena ini ada turun order keempat gitu ya. Dia tapi bentuknya linear masih ya. Jadi nggak ada apa namanya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Bukan yang non linear. Terus kemudian di sini ya ada pengenalan variabel baru. Yaitu adalah beta di sini ya. Tadi di atas belum ada kayak sama seperti yang sebelumnya ya sebenarnya mirip sebenarnya. Di sini disebutkan sebagai beta pangkat 4 yaitu adalah rho A per EI kalikan omega kuadrat. Dengan omega kuadrat itu adalah K per rho A. Gitu. Nah, dari sini kalau dia itu adalah nanti hasilnya itu adalah ini ya, lambda pangkat 4 min beta pangkat 4 maka nanti hasilnya adalah lambda kuadrat sama dengan beta kuadrat, lambda kuadrat sama dengan min beta kuadrat. Maka di sini itu ada dua kemungkinan. Nanti ada dua ini ya, ada dua hasil. Maka hasilnya adalah sebagai berikut untuk x-nya, yaitu a cos beta x plus b sin beta x ini adalah untuk yang ada imajinernya ya, maka dia adalah bentuk ketiga. Tapi kemudian tambah ada yang mungkin hiperbolik karena ini bentuk yang pertama, ya nggak ada imajiner. Jadi tetap kita tulis empat-empatnya di sini. Jadi bisa muncul dua karena tadi dia orde 4. Sedangkan kalau kemarin yang kita bahas dia kan orde 2. Kalau orde 2 kan langsung ada dua kemungkinan jawaban. Itu kan ya. Ada plus minus yang apa beta itu yang tipe satu, ada plus minus I beta itu yang tipe 3. Nah, ini kita pakai yang tipe satu sama 3 digabung karena memang ada dua-duanya begitu. Oke. Kemudian setelah itu sekarang kita masukkan ke tadi Vx, T yaitu xt tt. Di sini dimasukkan sebenarnya ya kalau ini saya tuh lanjut ke bawah sama aja ya nanti mau pakai yang apa cos omega t min min c ini ataupun yang depannya ini hampir sama. Tapi di sini ditulis sih ya tetap pakai yang belakang. Nah, di sini XX-nya tulis lagi empat-empatnya itu dikalikan dengan TT-nya yaitu A. Nah, ini biar nggak sama ya. Ini pakai A kecil, yaitu A cos omega T min C. Baru kemudian ini. Seperti yang di video itu sudah sempat saya jelaskan juga. Bahwa ketika suatu konstanta dikalikan dengan konstanta yang lain, maka dia akan jadi konstanta baru. Yang artinya konstanta yang satu itu akan diserap gitu ya, akan jadi konstanta baru. Dan di sini itu dituliskan tetap sebagai A, B, C, D. Tapi A-nya hilang. Kenapa hilang tadi? Dia itu sudah diserap ke D, ke C, ke B, ke A. Jadi kemudian langsung hilang begitu. Itu dibolehkan. Atau kalau teman-teman bingung, bisa aja pakai variabel yang lain, misalkan EFGH gitu, nggak masalah juga. Yang penting ada keterangan yang menunjukkan bahwa si A ini memang diserap gitu. Karena ya sama-sama nanti endingnya konstanta gitu. Oke. Kalau misalnya ini ada tambahan keterangan. The beams are pinned or hinged at both ends. So, nilai X-nya itu 0 sampai L, jadi sepanjang dari beam-nya gitu ya. Jadi V-nya ketika dia itu di awal menilainya 0, momennya di awal juga bernilai 0 di sini ya. Kemudian kalau kita masukkan sekarang eh, diturunkan terhadap T dua kali. Nah, ini hati-hati ya. Ini yang kadang saya sendiri pun harus berhati-hati sering kelewat gitu ya. Karena perkaliannya cukup rumit begitu. Jadi misalkan nih dari hasil yang kita dapatkan ini diturunkan terhadap T ya.
diturunkan terhadap T dua kali. Bener ya? Saya jadi agak ragu-ragu. Ini harusnya X sepertinya. Coba saya lihat. Nah, ini sampai di sini kan tadi ya. X ya yang benar ya, bukan T. Yang tadi saya tak typo berarti. Jadi eh, yang ini harusnya X. Ini ya, ini harusnya X. Nah, harusnya X. Karena kalau T kayaknya nggak kurang sesuai ya. Nah, di situ kalau diturunkan dua kali, nanti hasilnya kita bisa lihat di sini. Nih ya, ini kan V-nya ini. Kalau diturunkan dua kali, cos diturunkan satu kali dia itu adalah mensin. Mensin diturunkan satu kali lagi jadi cos. Jadi di sini akan jadi main cos gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kalau dia diturunkan dua kali, dia itu ada pengalinya yaitu misalkan ini ya, saya ambil contoh yang paling depan yaitu A cos beta X. Diturunkan sekali, dia akan jadi min A beta cos X. Diturunkan satu kali lagi, berarti menjadi min A beta kuadrat sin X gitu. Bentar. Cos sin, oh jadi cos ya. Cos diturunkan sekali jadi min sin, min sin diturunkan lagi jadi min cos. Jadi di sini min A beta kuadrat cos beta X. Nah, semua kayak gitu. Cuma mungkin yang harus diperhatikan adalah tandanya. Untuk yang trigonometri biasa ngikuti yang seperti bisa kita tahu gitu ya. Sin diturunkan jadi cos, cos diturunkan jadi min sin begitu. Tapi kalau untuk yang hiperbolik, cos dan sin diturunkan dia mereka nggak berubah tanda. Jadi tetap plus begitu ya. Jadi ini nggak ada berubah. Tapi kemudian karena semuanya di sini mengandung beta kuadrat, makanya difaktorkan, dikeluarkan di sini. Kemudian sisanya karena ini adalah variabelnya adalah T, maka jadi cos omega T min C gitu. Nah, sekarang kita akan coba terapkan boundary condition yang kita punya tadi ya. Ketika kedua ujungnya itu dipin begitu, maka yang terjadi adalah ketika X-nya itu nol awalnya. Ketika X-nya nol, maka dari turunan kedua ini yang bisa menghasilkan angka itu hanya bagian cos karena sin nol itu nol, sin hiperbolik nol juga nol. Maka tinggal min A dan C di sini ya. Cos nol kan dia eh, cos nol dia satu di situ ya. Ini harusnya ini kenapa A ya? Bukan min A. Nah, ini benar nih kayak gitu. Harusnya A. Kalau S-nya dimasukin nol, cos nol itu satu. Nanti di sini tinggal min A, yang ini nol, yang di sini cos nol, cos hiperbolik nol, ini coba nanti dicari ya, dia hasilnya harusnya sama, maka tinggal dijumlah, tinggal A dan C. B dan D itu akan hasilnya nol karena sin dan sin hiperbolik nol itu adalah nol. Begitu. Jangan lupa dikalikan dengan cos omega T min C. Kemudian beta kuadratnya kok hilang? Karena dia sama dengan nol, berarti di sini konstanta yang di luar trigonometri ini kita abaikan di sini ya, yang si beta kuadrat. Kemudian kalau yang pas nanti itu panjangnya itu apa V-nya V ketika L, T, maka di sini dimasukkan apa X-nya digantikan L. Hasilnya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, nanti kalau misalkan sudah,
ini masih, nah, aku jadi bingung sendiri ya. Oke, ini yang ini nih dimasukkan ke yang ini ya, dari yang V-nya masih yang pertama, belum yang turunannya. Jadi yang makanya tadi A sama J-nya dia positif. Baru kemudian ketika dia masukkan yang turunan keduanya ini bernilai min A plus C, min A plus C. Dengan kalau A plus C ini dari yang ketika dimasukkan ke rumus V-nya, kayak begitu. Jadi tinggal A dan C. B dan D nol karena dia adalah sinus. Makanya belum ada beta kuadratnya. Nah, kalau yang di sini, ini juga ada nih beta kuadratnya. Yang terhadap L, ketika X-nya sama dengan L juga ini ya, apa dijabarkan. Sama seperti yang ketika V. Baru setelah dapat dua ini, tugas kita itu adalah mencari ABCD tadi itu ya. Kita mau coba sederhanakan. Nah, di sini kalau misalkan apa namanya? Keduanya kan di sini sama-sama dengan ini sama-sama dengan nol kan ya di sini. Makanya di sini A plus C itu adalah karena trigonometri dia mungkin menghasilkan nol kalau nilainya 90. Tapi di sini yang bisa menghasilkan nol itu adalah bagian yang di depannya ini, yang si A plus C-nya. Termasuk yang di sini juga main A plus C ini yang bisa menghasilkan nol. Jadi bukan bagian yang di belakangnya, karena ini akan berubah-berubah gitu ya. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa nilai A dan C itu sama-sama nilainya adalah nol, saling meniadakan. Ini ya, kalau misalkan teman-teman ini ya, yang satu kan A plus C sama dengan nol, satunya adalah min A plus C sama dengan nol. Yang memenuhi ini yaitu ketika dua-duanya sama dengan nol, karena nggak ada lagi yang bisa memenuhi. Kayak gitu. Jadi didapatkan A dan C-nya itu, kita dapat nilainya adalah nol. Oke, kita udah punya A dan C, sekarang tinggal yang B dan D. Dari dua persamaan yang kita punya tadi ya, yang ada ini ya, yang A cos beta L plus B sin beta L plus C cos hiperbolik beta L dan plus D sin hiperbolik beta L. Ini ada hasilnya, yang turunan kedua pun juga ada. Nah, di sini kalau keduanya di sini kita jumlahkan ya, dua ini kita jumlahkan, nanti endingnya kita bisa dapat dua persamaan. Itu. Jadi kalau di sini saya jelaskan ya, di note saya itu saya jelaskan di sini. Nah, ini kalau dijumlahkan nanti kemudian dapat persamaannya. Di sini eh kita bisa tahu ternyata dapat endingnya itu min D sin hiperbolik beta L itu sama dengan nol. Nilai sinus hiperbolik di sini karena betanya itu selalu lebih dari nol, maka ini nggak akan pernah sama dengan nol. Sehingga yang pasti menghasilkan nol itu cuma yang D-nya. Maka di sini D-nya sama dengan nol. Nah, di sini kan tadi kita udah dapat nih A dan C itu sama dengan nol. D juga udah dapat sama dengan nol. Nah, kita tinggal lihat bagian yang ini nih. B sin beta. Biar hasilnya ini nol, yang bagian B sin beta L juga harus sama dengan nol. Maka di sini B sin beta L sama dengan nol. Itu bisa terjadi kalau, nah ini, kalau B sama dengan nol, maka tidak akan terjadi vibrasi sama sekali. Tapi ketika B-nya itu ada nilainya, maka sin beta L nih yang bisa menghasilkan nol. Kapan dia bisa menghasilkan nol? Yaitu ketika beta L itu sama dengan pi 2 pi. Pi ini berarti kan dia 180 nih. Sin 180 kan dia nol. Sin 2 pi kan sama kayak sin nol, dia nol juga. Terus begitu. Dia jadi kayak semacam apa ya? Berulang gitu ya. Periodik. Nah, seperti itu. Baru kemudian di sini bisa ketahui bahwa frekuensinya berapa sih bisa menghasilkan itu. Nah, ini ada penjelasannya di bawah. Jadi ketika nih apa getaran misalkan ini ya gelombang pertama yang muncul, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ada satu begini. Kalau dua nanti muncul dua ini dua kemungkinan, ada dua gelombang, tiga dan seterusnya begitu. Dan untuk apa namanya persamaan akhirnya, jadi di sini adalah dia semacam penjumlahan gitu ya. Dia adalah
karena tadi itu dia ada macam-macam nih frekuensinya di sini, maka di sini adalah bentuknya jadi sigma. Yang endingnya tadi kan ini ya, kita udah dapat nih beberapa kondisi di sini. A, C, D sama dengan nol. Jadi sebenarnya cuma tinggal ini doang nih yang dia eh, memungkinkan tuh nggak nol hasilnya. Maka di sini endingnya itu munculnya itu sin aja, yang punyanya B itu. Jadi di sini sigma n mulai dari satu sampai tak hingga Bn sin. Nah di sini betanya itu adalah eh, beta L itu adalah ini npx per L dengan x-nya tadi ini yang bisa berubah-berubah cos omega nt plus psi n. Di sini adalah ini yang tadi ya, ada tambahannya yang itu muncul dari yang variabel t. Oke. Dan ini kalau misalnya kita ubah yang belakang ini bisa juga jadi seperti ini. Dibalikan lagi juga boleh. Nah, ini adalah si apa ya? Apa namanya? Persamaan yang kita inginkan hasil dari tadi penerapan PDP-nya itu untuk mendapatkan si V. Kalau kita kembali ke atas ya. Nah, ini si V ini di sini transfer displacement berapa sih nantinya itu dia tuh turun ke bawahnya di tiap-tiap titik disesuaikan dengan si ini ya tadi ada transfer dynamic loadingnya. Nah itu kita bisa tahu nih sesuai dengan posisi dan waktunya kayak begitu. Mungkin agak ribet sih ya memang ininya ya apa dari sisi teorinya. Tapi secara hitungan sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang kita lakukan di pemisahan variabel kemarin. Cuma mungkin teman-teman harus lihat lagi step by step yang saya sampaikan kemarin ya karena itu cukup rumit dan ternyata ketika di aplikasinya ini apa namanya dia sampai yang orde 4 gitu ya makanya itu yang agak rumit tadi karena turunannya orde 4 yang aslinya sedangkan yang kita kerjakan kemarin cuma orde 2 jadi makanya tadi tempat yang berbeda itu ya di area ini nih ketika yang orde 4 ini kita selesaikan, maka muncul dua kemungkinan, yaitu yang ketika dia itu nggak ada imajinernya, maka munculnya adalah hasilnya hiperbolik, dan hasil yang ada imajinernya, yang dia itu hasilnya adalah yang trigonometri biasa. Maka muncul empat-empatnya di sini, tetap harus ditulis, kayak begitu. Nah, itu tadi untuk yang apa namanya free vibration atau istilahnya eh, masih belum ada pengaruh dari luar begitu ya W-nya itu masih eh, nol gitu. Kita tinggal satu lagi nanti yang kalau ada force vibration yang memang ada getaran gitu atau mungkin gampangnya bilang ada yang memberikan gaya dari luar yang itu bisa aja misalkan di beam tadi atau talinya tadi itu ada yang ngasih tekanan gitu, ada yang menggerakkan di ujungnya misalkan. Nah, itu akan seperti apa? Nah, itu akan berbeda. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Nanti mungkin selain apa rekaman yang hari ini, saya juga akan sediakan rekaman yang tahun lalu. Mungkin cara saya menyampaikannya berbeda, teman-teman juga bisa lihat di sana. Silakan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini sambil saya ini ya, absen ya.
Kalau belum ada, saya akan lanjut. Nah, untuk yang kedua yaitu bagian yang force vibration ini yang tadi saya bilang. Jadi ada apa namanya loading atau pembebanan pada area tertentu di BIM yang kita punya, yang itu berada di titik tertentu juga ini ya. Titiknya itu adalah di sini disimbolkan sebagai A, dan besarnya si loading itu adalah P sin eh, omega T. Ini omega ya bacanya ya, bukan bukan ohm. Oke. Nah, ini kalau di sini akan berbeda, bedanya nanti di bagian yang W-nya. W-nya di sini nanti dia akan nilainya adalah karena dia adalah ini ya bentuknya tadi perubahannya kecil, yaitu dituliskan sebagai W besar yang itu adalah si loadingnya. Nah, ini ada persamaan delta. Delta X min A. Artinya di sini adalah posisi perubahan si X ini ya, posisinya terhadap jarak A di sini. Itu. Di sini adalah disimbolkan dengan delta yang kecil, bukan delta yang segitiga gitu ya. Jadi di sini dia akan jadi P sin omega T delta X min A. Nah, jangan lupa tadi ya, kalau W-nya itu sendiri rumusnya ini masih rumus yang tadi ya. Masih rumus yang tadi. Nah, ini kalau kita V-nya kan tadi udah dapat ya ini dari persamaan yang ini ya, yang tadi kita udah selesaikan dari yang free vibration tadi. Nah, itu yang akan kita gunakan lagi. Di sini ada variabel yang kita ganti apa ya? Kita ganti gitu yang cos omega nt cn itu jadi qn di sini biar lebih ringkas begitu. Nah, sekarang bedanya adalah ketika dia itu diturunkan dua kali di sini, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Ini ya, cukup panjang jadinya. Dan hasilnya ini. Ini pertama kan dia V-nya itu diturunkan dua kali. V-nya diturunkan dua kali terhadap T, maka dia ini kan double dot ini turunan dua kali. Ada rho A-nya tetap di depan, turunan dua kali. Kemudian di belakang ada sin NPX per L. Tetap ya, ini bagian yang pertama. Kemudian di bagian yang kedua yang dia itu turunan 4 kali, karena dia kan diturunkan terhadap X nih sekarang. Nah, bagian X-nya nih yang kita turunkan. Maka di sini akan jadi eh di sini nih nggak ada keterangannya. Ini ya. EI-nya tetap ini tetap sigma 1 sampai hingga QNT. Nah, karena QNT di sini adalah variabel T, maka dia akan tetap nggak akan berubah. Nah, tinggal yang belakang nih. Karena diturunkan 4 kali, maka NP NP per L ini muncul pangkat 4. Karena kan tiap diturunkan sin diturunkan jadi cos, cos diturunkan jadi main sin, main sin diturunkan jadi main cos, main cos diturunkan sekali lagi jadi sin. Jadi tetap positif, tapi jangan lupa di sini ada NP per L yang dipangkatkan 4. Kemudian ini sama dengan P sin omega T delta X min A. Baru sekarang kedua sisi itu dikalikan dengan sin NPX per L. Nah, kenapa dilakukan seperti ini? Ini sebenarnya adalah salah satu trik untuk menghilangkan bagian sin NPX per L. Kalau ini M ya, MPX per L. Ini yang disebut dengan sifat ortogonalitas dari fungsi sinus. Orthogonality of sine function. Yang ini ada penjelasan di bawahnya setelah. Jadi sini tuh sengaja dibuat agar
muncul sin npx per L, sin mpx per L eh, dx di sini ya kalau di integral. Karena ternyata bentuk seperti ini itu menguntungkan. Kita coba lihat ke bawah ya. Nah, ini sifat ortogonalitas dari fungsi sinus itu ternyata ketika kita punya integral 0 sampai L sin npx per L sin mpx per L dx, maka eh, hasilnya itu langsung L per 2 jika n sama dengan m. Dan kalau n sama m itu nggak sama, hasilnya itu nol. Langsung seperti itu. Maka bentuk yang ini tadi ya, ini tuh akan langsung kita bisa tuliskan yang lebih sederhana gitu ya. Berarti kan ini di sini kayak semacam difaktorkan karena sama-sama punya sin npx per L nih yang eh, suku pertama ada, suku kedua ada, maka difaktorkan jadi seperti ini. Nah, maka di sini setelah menggunakan sifat ortogonalitas, yang bagian ada integralnya ini sama dengan L per 2. Muncul dari L per 2 seperti ini, kemudian udah, ini sama dengan P sin omega T sin MP. Tadi pakai apa ya istilahnya? Nah, ini di sini langsung pakai MPA per L, karena kalau untuk integral yang ini ya, nilainya langsung dia digantikan dengan A gitu. Karena untuk apa pengganti nilai X-nya. Dan hasilnya adalah di sini hasilnya adalah eh, Q double dot T plus ini ya, ada beberapa penyederhanaan variabelnya. Omega M kuadrat QM T sama dengan PM sin omega T. Nah, ini ya, dengan omega M itu adalah ini dan PM adalah ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini ada keterangannya. Ada nanti mungkin kalau nanti teman-teman ketemu lagi tuh biasanya di sistem kontrol nanti. Ada namanya transient, ada yang namanya steady state gitu. Transient tuh pas yang bagian ketika awal nih dia itu masih yang berubah-ubah, masih berosilasi begitu. Tapi kalau steady state tuh yang dia itu setelah melewati beberapa waktu, kemudian itu dia udah mencapai titik yang dia inginkan. Nah, ini udah steady gitu ya. Nah, itu hasilnya pakai yang belakang. Atau gampangnya bilang di sini itu yang di depan ini adalah respon dari free vibration, yang artinya masih belum ada gangguan gitu ya. Nah, yang belakang ini yang ketika memang ada gangguan, ada apa ya semacam input atau loading dari luar yang itu bisa dimunculkan. Tapi di sini mungkin bentuknya masih berupa persamaan gitu ya. Nah, oke. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Ini mungkin cukup panjang ya proses pengerjaannya. Tapi mungkin satu hal yang di sini akan saya tekankan untuk segala semua proses yang tadi saya jelaskan ya. Proses yang bagian dari PDP-nya itu yang ini tadi. Jadi bagaimana ketika teman-teman bertemu yang second order, kemudian diselesaikan, kemudian ketemu yang ini fourth order bahkan ya. Fourth order kemudian diselesaikan dengan tadi itu kita melihat yang second order gitu caranya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya sama aja begitu. Sampai kemudian di ending hati-hati ketika bagian ini ya, mencocokkan ini tadi. Akan hati-hati untuk variabel-variabel yang digunakan. Baru kemudian kalau ketika ketemu yang force vibration berarti beda di bagian loadingnya yang ada di sebelah kanan. Yang di sana adalah eh, apa namanya dia bukan lagi sama dengan nol, tapi dia ada fungsinya begitu. Dan fungsinya di sini dia itu ada lokasinya, yaitu sejauh A, dan besarannya pun di sini itu naik turun, ada trigonometrinya, ada sinusnya begitu. Kemudian ada pengenalan lagi itu ada dua sifat di sini ya, yaitu namanya orthogonality of sign function. Ini yang cukup powerful yang bisa teman-teman gunakan, jadi bisa menghilangkan suatu bentuk trigonometri ini ya. Langsung bisa jadi L per 2 begitu hasilnya. Termasuk juga ini yang fungsi ini ya delta di belakang ini dia tuh bisa hilang jadi A langsung karena ini atau bentuk shifting bergeserannya. Jadi integral 0 sampai L delta
X-A sin MPX per L dx, ini akan jadi langsung sama dengan sin MPA per L. Langsung seperti itu, dia langsung geser. Nah, itu adalah hasilnya yang terakhir. Nah, itu tadi contoh untuk yang apa free apa yang flexural motion of beam. Jadi dari situ sebenarnya kalau misalnya kita langsung hitung kondisi realnya gitu ya, dengan kita tahu nanti rho-nya itu berapa, E-nya itu berapa, ya kok kan ya ada beberapa bagian tuh yang memang itu adalah sifat dari materialnya atau bawaan dari si beamnya seperti E. E itu adalah modulus yang mungkin teman-teman harusnya udah dapat nih ya di ilmu bahan. Nanti mungkin semester depan di eh, matkul biomaterial akan jauh lebih jelas begitu. Yang itu merupakan perbandingan antara stress dan strain dari materialnya atau eh, apa namanya tekanan dan juga regangan dari si material. Jadi setiap material itu punya ciri khas tertentu nih yang ini disebut sebagai modulus yang atau modulus elastisitas itu biasanya disebutnya. Simbolnya E kapital seperti ini. Nah, dia itu tiap material tadi beda-beda. Sama juga dengan rho. Rho di sini itu adalah densitas dari materialnya. Sedangkan kalau untuk I dan A ini sesuai dengan kondisinya. I itu adalah momen inersia dan A itu adalah luas penampang dari si beamnya tadi itu. M ini adalah variabel tadi ya, M dan N tadi itu. P, P biasa 227. L-nya, L itu adalah panjang dari beamnya. Tuh. Kemudian ada lagi variabel apa nih? P. P di sini adalah si tadi, dia itu adalah amplitudo dari tekanan yang diberikan atau loading yang diberikan. Itu adalah P. Jadi mungkin memang banyak variabel-variabel baru yang akhirnya muncul, tapi tadi itu ya semuanya itu tetap berkaitan. Dan ini adalah variabel-variabel yang akan muncul pada kondisi mekanik seperti ini. Nanti akan berbeda kalau kita bicara yang minggu depan ya, yang heat conduction. Yang heat conduction itu karena dia itu adalah mengenai thermal, jadi variabel-variabel yang akan muncul itu adalah variabel mengenai lebih banyak fluida dan thermal. Jadi nanti akan ada kalor, akan ada kecepatan aliran, ada juga viskositas biasanya. Dibandingkan yang ini tadi, apa namanya, modulus elastisitas, densitas ini ciri khasnya si mekanik. Kalau nanti yang di thermal beda lagi kayak gitu. Tapi tetap ya yang namanya tadi aplikasi begitu. Ini mungkin sekarang kalau yang kita bahas kan karena bentuknya rumus-rumus gitu ya, kita belum tahu realnya kayak gimana. Nanti mungkin kalau ada waktu bisa saya tunjukkan yang di hari Kamis atau minggu depan. Realnya seperti apa. Cuma mungkin saya sempat ngasih tunjuk mungkin dulu waktu di Matek satu kalau yang ada di kelas saya. Jadi benar-benar yang aplikasi udah pakai ini ya, udah pakai langsung aplikasi yang ada dan sebenarnya di dalamnya yang memanfaatkan si ini persamaan diferensial parsial begitu. Sebenarnya kalau di modul tuh ada satu lagi sepertinya kalau nggak salah. Oh, udah habis ya mau force vibration. Nah, ini ada bagian namanya ini Fourier series tapi di sini nggak saya jelaskan. Ya. Nah, sebenarnya untuk materi hari ini hanya ini karena nanti untuk satunya adalah tentang yang heat conduction akan kita bahas minggu depan. Mungkin nanti yang untuk hari Kamis latihan soal. Gitu. Silakan mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, mungkin saya ingatkan ya, jangan lupa untuk tugas-tugasnya dipenuhi semuanya, karena nanti
seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penilaiannya kan memang ini ada UTS sama UAS, tapi nanti tugas-tugas yang teman-teman kumpulkan itu akan sangat membantu untuk nanti kalau misalkan nilainya masih kurang baik, ya itu nilai dari tugasnya ini akan membantu untuk ngangkat begitu ya. Nah, kalau misalnya nilai tugasnya aja masih kurang, nah ini akan menyusahkan nanti untuk apa ya istilahnya ya, untuk menaikkan nilainya. Kalau ternyata yang dari eh, apa eh, ujiannya masih belum memenuhi. Kalau dari saya sebenarnya matanya sudah hanya ini saja. Silakan dari teman-teman mungkin jika ada yang ingin bertanya. Nah, seperti belum ada, Pak. Kalau misalkan belum ada, apakah